Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi wa qtada biqudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, ahbakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kita lanjutkan majelis fikih ibadah kita. Setelah pada pertemuan yang lalu kita bersama-sama menyelesaikan tentang salatnya orang yang memiliki udzur, maka di malam hari ini kita akan masuk pada bahasan fi salatil jum'ah, pembahasan tentang salat Jumat. Pembahasan tentang salat Jumat adalah pembahasan yang harus kita ketahui, baik itu tentang hukumnya, baik itu tentang dalil-dalilnya, ataupun hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Kenapa? Karena kita semuanya adalah orang yang diwajibkan untuk salat Jumat. Disebutkan di sini, qala muallifun hafidhahumullah, al-mas'alatul ula, poin pembahasan pertama, hukmuha wa dalilu dzalik. Apa hukum dari salat Jumat? Al-jum'atu fardu ain 'ala rijal. Salat Jumat hukumnya fardu ain bagi laki-laki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang masyhur dalam surat Al-Jumu'ah, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk mendirikan salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah, yakni bersegeralah kalian untuk segera menunaikan salat Jumat. Bahkan ketika perintah ini dibarengi dengan larangan untuk melanjutkan aktivitasnya, seruan untuk meninggalkan apa-apa yang sebelumnya dibolehkan, yakni jual beli. Fas'au ila dzikrillah, segeralah kalian menghadiri majelis salat Jumat, wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Maka ini tegas. Apa-apa yang sebelumnya dibolehkan menjadi terlarang beriringan dengan diperintahkannya untuk salat Jumat. Karenanya nanti akan jadi pembahasan kita, apa hukum transaksi saat telah dikumandangkan azan Jumat. Baik, begitu pula hukum tentang salat Jumat disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, rawahul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalamin. Salat Jumat hukumnya wajib bagi yang telah ihtilam. Apa ihtilam? Apa ihtilam? Mimpi basah. Yang telah dewasa wajib. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam orang-orang yang tidak salat Jumat. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, liyantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'at. Hendaklah orang-orang itu menghentikan kebiasaan mereka tidak salat Jumat. Ketika ada orang-orang yang enggan salat Jumat, Nabi peringatkan, hentikan kebiasaan tidak salat Jumat itu. Kenapa?
Kalau mereka terus melakukannya, au la yahtimannallahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Kalau mereka terus melakukannya, maka Allah akan mengunci hatinya. Allah akan mematikan hatinya dan mengelompokkannya pada orang-orang yang lalai. Pada orang-orang yang lalai. Dan ini sebuah hukuman yang berat para jamaah sekalian. Dimatikan hatinya. Ini sebuah azab yang na'udzubillah. Bagaimana ketika dicampakkan oleh Allah, salah tidak ditegur, melakukan kebaikan tidak diberikan pahala. Ini na'udzubillah. Sebagaimana ketika kita dicampakkan oleh keluarga, dibiarkan begitu saja, tidak enak. Didiamkan oleh orang tua, didiamkan oleh pasangan, tidak enak. Bagaimana ketika kita dicampakkan, didiamkan oleh Allah Azza wa Jalla yang menggenggam diri kita, mengatur kehidupan kita. Ini sebuah azab yang na'udzubillah waliyadzubillah. Dikunci hatinya, dimatikan hatinya, sehingga ia menjadi pribadi yang bebal, tidak peka. Ia pun kemudian ketika melakukan kesalahan tidak ditegur oleh Allah, sehingga ia merasa baik-baik saja padahal Allah tenggelamkan dalam kubangan maksiat. Na'udzubillah waliyadzubillah. Tayyib. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa fihi annal jum'ah fardu ainin. Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwasanya salat Jumat hukumnya fardu ain. Terlebih lagi di sana ada hadis yang telah mengklasifikasikan siapa yang dihukumi wajib ain dan siapa yang bukan. Siapa yang dihukumi wajib, siapa yang bukan. Dari dalil-dalil yang telah kita sebutkan saja, kita sudah tahu bagaimana hukum salat Jumat bagi lelaki. Wajib ain. Yang tidak salat Jumat maka dimatikan hatinya, dikelompokkan menjadi orang-orang yang lalai. Tapi apakah semua laki-laki? Atau apakah semua yang telah ihtilam? Dirinci lagi. Tidak semua laki-laki dan tidak semua yang telah mimpi basah. Dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, Nabi SAW mengatakan, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jum'atin. Salat Jumat sesuatu yang haqqun wajibun, benar-benar diwajibkan kepada setiap muslim, dilakukan secara berjamaah. Illa arba'ah, kecuali 4 golongan. Maka di sini ada rinciannya. Siapa saja 4 golongan yang dipengecualikan tersebut? Abdun mamlukun, hamba sahaya. Dan telah kita sampaikan berkali-kali bahwa saat ini hamba sahaya tidak ada. Maka kalau ada yang mengatakan saya ART, saya asisten rumah tangga, atau saya pekerja dari bos saya, apa driver misalkan, apa tukang kebun misalkan, maka saya tidak wajib sholat Jumat. Nah, orang-orang yang demikian ini orang-orang yang salah kaprah. Dia anggap bahwasanya ART, dia anggap bahwasanya driver, tukang kebun, atau apapun itu yang sifatnya pembantu adalah sebagai budak. Ini orang yang salah kaprah. Antum dapati orang yang demikian, antum suruh ajak ke sini, ikut kajian di FIUI. Nah, ben mudeng, biar paham. Yang pertama, abdun mamlukun. Yang kedua, awimra'atun, wanita. Yang ketiga, sabiyun, anak-anak. Yang keempat, maridun, orang yang sakit.
Ini pengecualian. Lalu bagaimana dalam hadis ini kok tidak disebutkan musafir? Apakah berarti musafir ini tetap wajib? Maka musafir sejatinya ada dalam bahasan salatnya orang-orang yang udzur, dan sudah menjadi bahasan kita di pertemuan lalu. Sahih? Nah, maka kalau musafir saja ia sudah mendapatkan udzur dalam salat 5 waktu, lebih-lebih dalam salat Jumat. Disebutkan di sini, wa ammal musafir, adapun musafir maka tidak wajib baginya untuk melaksanakan salat Jumat. Kenapa? Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakun yusalliha fi asfarihi. Beliau tidak pernah melakukannya, yakni salat Jumat dalam rangkaian safar-safar beliau. Bahkan dalam rangkaian ibadah haji. Wa qad wafaqa yauma Arafah fi hajjatihi al-jum'ah. Maka ketika hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat, kala itu beliau sallallahu alaihi wasallam tidak salat Jumat. Beliau salat duhur dan menjamaknya dengan asar. Beliau salat duhur dan menjamaknya dengan asar. Kita pernah bahas pada pertemuan yang lalu, di hari Arafah, salat jamak dengan qasar atau tidak? Nah, salat jamak dengan qasar atau tidak? Subhanallah. Nah, 2 pekan yang lalu, ketika hari Arafah, kita sampaikan yakni bagaimana saat Nabi sallallahu alaihi wasallam safar di hari keempat bulan Dzulhijjah sampai hari Tarwiyah. Berapa kali beliau salat jamak? 21 kali. Nah, antum catat ini ya ikhwan. Nah, antum bukan Bukhari. Kalau Bukhari tidak perlu nyatet, ini nempel di kepalanya. Taib. Maka ketika salat Jumat ini bagi musafir tidak wajib, boleh baginya untuk salat zuhur lalu kemudian dijamak. Bahkan salat zuhur jamak qasar dengan asar boleh. Adapun ketika ia salat Jumat, maka ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang bolehnya salat Jumat dijamak dengan asar. Setidaknya ada 2 pendapat besar. Yang pertama, pendapat yang membolehkan adalah jumhur ulama, sebagian Syafi'iyah, sebagian besar Maliki, sebagian besar Hanabilah, sebagian besar Hanafi membolehkan. Akan tetapi jumhur Hanabilah dan sebagian Syafi'iyah ada pada pendapat kedua, yakni tidak membolehkan. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah berpijak pada pendapat ini. Jumhur ulama yang mengatakan boleh jamak salat Jumat dengan asar, karena berdalil dengan tidak ada larangan dalam hal tersebut. Yang kedua, bahwa dikiaskan dengan salat zuhur. Maka dalil-dalil ini dibantah oleh Hanabilah. Bukan kemudian karena tidak ada larangan menjadi boleh, tapi karena tidak ada contohnya maka menjadi tidak boleh. Karena hukum asal ibadah apa? Terlarang.
sampai ada dalil yang membolehkannya atau memerintahkannya. Adapun qiyas, maka qiyas dalam ibadah tidak diperbolehkan. Dan pendapat yang tepat insyaallah adalah pendapat yang kedua, yakni pendapat dari jumhur Hanabilah dan sebagian Syafi'iyah. Ini pendapat yang paling berhati-hati. Taib. Namun ada catatan di sini. Ammal musafir ladzi yanziru baladan tuqamu fihi al-jum'ah fa innahu yusalliha ma'al muslimin. Kalau di sana ada seorang musafir yang ia singgah di suatu tempat istirahat dan didirikan salat Jumat di sana, maka hendaklah dia salat Jumat bersama dengan kaum muslimin, bersama dengan orang-orang mukim. Kalau memang musafir ini istirahat, entah itu di rest area, entah itu mungkin di masjid tepi jalan, dan di sana didirikan salat Jumat, ya jangan dia munfarid salat zuhur, salat bersama dengan apa? Salat bersama dengan kaum muslimin. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, pembahasan salatnya orang yang memiliki uzur, ketika ia ingin qasar, masuk masjid sudah niat qasar, tapi ternyata imamnya adalah seorang mukim. Apa yang dilakukan? Dia sholat sempurna atau qasar? Sempurna atau qasar? Sempurna. Ketika musafir hendak sholat qasar, imamnya mukim, imamnya sempurna, maka dia harus sempurna. Lain cerita kalau dirinya menjadi imam dan dirinya qasar, maka jamaahnya harus qasar atau boleh sempurna? Boleh sempurna. Bahkan ketika mereka ini mukim, bukan musafir, mereka harus sempurna. Baik. Berikutnya berkaitan dengan waktu dari salat Jumat. Disebutkan di sini, wa waqtul jum'ah huwa waqtul dhuhr. Waktu dari pelaksanaan salat Jumat adalah waktu pelaksanaan salat zuhur. Min ba'da zawal ila ayyasira dhill syai'. Mulai dari tergelincirnya matahari sampai bayangan suatu benda sama dengan panjang benda itu sendiri, alias tiba waktu salat asar. Sebagaimana batasan salat zuhur ketika zawalnya syams, ketika matahari sudah tergelincir, yang awalnya berada di tengah-tengah lalu tergelincir ke barat, ini start salat zuhur. Maka demikian pula start salat Jumat. Ketika berakhirnya salat zuhur, saat bayangan benda sama panjangnya dengan benda tersebut, alias tiba waktu asar, maka demikian pula batas akhir salat Jumat. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-jum'ah hina tamilu syams. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Jumat ketika matahari tergelincir. Ketika matahari tergelincir. Nah. Baik. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang masbuk? Kita pernah dapati bagaimana salat Jumat padahal mungkin khutbahnya panjang, bukan khutbah yang ringkas, standar bahkan mungkin panjang, tapi masih saja ada yang masbuk. Bagaimana orang yang dia masbuk dalam salat Jumat? Memang dia masih ada dalam rentang waktu salat Jumat, tapi jamaah sudah berdiri. Bahkan jamaah sudah selesai satu rakaat. Apakah ia tetap melaksanakan salat Jumat atau dia salat zuhur?
Maka pembahasan di sini kaitannya dengan masbuknya saja atau kaitannya juga dengan ketika tidak mengikuti khutbah Jumat. Para ulama menjelaskan bahwa termasuk di antara rukun salat Jumat adalah khutbah. Tapi ini rukun untuk penyelenggaraan salat Jumat, bukan rukun orang yang mengikuti salat Jumat. Artinya dikatakan sebuah Jumatan ketika ada khutbah, tetapi orang yang ia tidak mendapati khutbah, ia mendapati iqamah sudah dikumandangkan, ia mendapati imam dari takbiratul ihram, sah tidak salatnya? Sah. Khutbah rukun penyelenggaraan salat Jumat. Inilah yang membedakan dengan salat zuhur. Tetapi bukan rukun bagi orang yang ngikuti salat Jumat. Kenapa? Karena para ulama menjelaskan, seandainya seseorang ini masbuk, ia tidak mendapati khutbah, tapi ia mendapati takbiratul ihram bersama dengan imam, maka sah salatnya. Karena khutbah Jumat tidak menjadi syarat sahnya seseorang mendapatkan pahala Jumat. Lalu bagaimana kalau dia masbuknya 1 rakaat? Apakah boleh ia terus melanjutkan salat Jumatnya atau dia salat zuhur? Para ulama menjelaskan bahwa yang demikian ini khususnya salat Jumat, ketika masih mendapatkan 1 rakaat boleh baginya meneruskan Jumat. Tapi bagi yang tidak mendapatkan 1 rakaat, fa'alaihimudz zuhra, maka baginya salat zuhur. Dalam sebuah hadis, dan hadis ini kita nukilkan pada pertemuan yang lalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man adraka raka'ah minas salah faqad adrakas salah. Barang siapa yang mendapatkan rakaat dalam sebuah salat, maka dia mendapatkan salat tersebut. Apa yang dimaksud dengan rakaah di sini? Apa yang dimaksud dengan rakaat di sini? Ruku'. Ketika seseorang mendapatkan ruku', maka baginya dia mendapatkan 1 rakaat. Artinya kalau kemudian ada orang yang masbuk 1 rakaat, imam rakaat kedua sudah selesai Al-Fatihah, masuk membaca surat pendek, maka silahkan dia boleh teruskan salat Jumatnya. Begitu pula ketika mendapati imam ruku', silahkan dia lanjutkan salat Jumatnya. Tapi kalau dia dapati imam ini i'tidal, apa yang dia lakukan? Salat Jumat atau salat zuhur? Zuhur. Karena ia tidak lagi mendapatkan salat Jumat. Maka masbuk dalam salat Jumat ini hati-hati. Kalau dia mendapati imam ini sujud di rakaat kedua, duduk di antara 2 sujud rakaat kedua, sudah, dia salat zuhur dan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak bisa mendapatkan salat Jumat. Nah, baik, para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, membahas tentang salat Jumat, maka ada banyak hal-hal yang perlu kita pahami dan perlu kita perbaiki dalam kebiasaan kita. Bagaimana ketika sedang khutbah, posisi kita, jari jemari kita, cara duduk kita. Ketika kita masbuk, apa yang mesti kita lakukan? Apa yang harus kita cermati dulu? Sampai di mana imam ini? Rakaat pertama, rakaat kedua. Rakaat kedua sampai apa? Ini harus kita pahami. Kalau mungkin kita qadarullah masbuk, tayyib,
Lalu kemudian Jumat berikutnya kita demikian. Sama-sama masbuk, sudah berangkat ke masjid pakai baju koko, pakai wewangian, tapi dia masbuk, dia dapati imam sudah i'tidal, dia dapati imam ini sudah sujud. Maka seakan-akan dia tidak menghadiri salat Jumat di 2 pekan. Maka hati-hati dengan hadis yang tadi kita sampaikan. Allah akan matikan hatinya. Allah akan masukkan ia dalam golongan orang-orang yang lalai. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Sampai-sampai di sana ada sebuah kisah. Dan ini tentang Abu Bakrah. Bukan Abu Bakar tetapi Abu Bakrah radhiyallahu an. Didapati Abu Bakrah ini khawatir kehilangan 1 rakaat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau masbuk dan beliau dapati para jamaah, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat dalam kondisi ruku. Dalam kondisi ruku. Datang Abu Bakrah masuk ke masjid. Maka Abu Bakrah ini ruku sejak masuk masjid. Sebelum masuk shaf sudah dalam keadaan ruku. Dan dalam keadaan ruku tersebut tentu saja diawali dengan takbiratul ihram. Ia berjalan perlahan-lahan sampai pada shaf. Nabi SAW tahu ini karena beliau dituntun oleh wahyu. Apa yang beliau SAW katakan? Ya Abu Bakrah, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Wahai Abu Bakrah, semoga Allah menambah semangatmu, yakni menambah kegemaranmu, semangatmu dalam ibadah, wala ta'ud, tapi jangan engkau ulangi. Dibolehkan oleh Nabi, yakni tidak dianggap bahwasanya apa yang dilakukan oleh Abu Bakrah ini sesuatu yang terlarang. Tidak dianggap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salatnya kala itu tidak sah, dianggap sah. Karena Nabi tidak memerintahkan untuk diulang salatnya. Nabi hanya mengatakan wala ta'ud, jangan engkau ulangi lagi. Ini menunjukkan bahwa kalau kita mendapati rukuk bersama dengan imam, kita masih mendapatkan rakaat. Hanya saja cara memahami hadis yang harus dewasa. Jangan sampai berarti kita kalau mendapati imam dan jamaah ini ruku, maka kita sejak masuk masjid langsung ruku. Konteksnya berbeda. Di zaman dahulu, untuk sampai ke masjid para sahabat bukan dengan perjuangan seperti kita. Tinggal starter motor, selesai. Tidak demikian dengan para sahabat. Masjidnya pun tidak demikian. Masuk nyes. Di zaman dahulu tidak. Ada effort lebih. Maka jangan kemudian hadis dari Abu Bakrah ini menjadi legitimasi bahwa boleh kita takbirnya sejak masuk pintu lalu rukuknya bareng jalan begini. Tidak. Nah. Baik. Berikutnya disebutkan di sini tentang sunnah ketika khutbah. Khutbah telah kita jelaskan bahwasanya al-khutbatu ruknun min arkanil jum'ah la tasihhu illa biha. Khutbah adalah salah satu dari rukun dalam penyelenggaraan salat Jumat. La tasihhu illa biha. Tidak akan sah salat Jumat ini kecuali diselenggarakan dengan khutbah. Nabi SAW senantiasa melakukannya, tidak pernah meninggalkannya. Dan khutbah Jumat ini terdiri dari 2 kali khutbah. Artinya di sana ada jeda. Walaupun sebagian madhab ada yang membolehkan dengan 1 kali khutbah, tetapi ini pendapat yang lemah. Apa sunnah-sunnah dalam khutbah? Disebutkan di sini wa yusannu du'a lil muslimin bima fihi salahuddinihim wa dunyahim. Disunnahkan
dalam khutbah untuk mendoakan kaum muslimin tentang kebaikan dunianya maupun kebaikan akhiratnya. Maka bagi para khutbah, bagi para khatib, hendaklah ia senantiasa menyisipkan doa untuk kaum muslimin di dalam salatnya, untuk kebaikan dunia mereka, entah bagaimana kebaikan rezeki mereka, entah bagaimana ketaatan dan kebaikan pemimpin di antara mereka, atau tentang akhirat, surga yang hendak ia inginkan, surga yang hendak ia idam-idamkan. Maka harus ada ini bagi seorang khatib. Nah, apa bedanya khatib dengan khatib? Nah, Anda pernah sampaikan. Mal farqu bainal khatib wal khatib? Nah, siapa yang bisa? Anda pernah sampaikan sahih? Pernah tidak? Pernah. Apa bedanya khatib dengan khatib? Yang bisa pulsa 25.000. Nah, siapa yang bisa? Na'am, huwa ismul fa'il. Lakin ma makna? Mal farqu bainahuma min haitsu makna wa laysa min haitsu wazn. Khatib, Masya Allah. Ini tanggal berapa ini? Antum punya pulsa banyak ini. Nah, apa bedanya? Alfian, mal farqu bainahuma? Khatib itu orang yang khutbah. Khatib itu orang yang khutbah. Maka antum yang jadi DKM masjid, jangan sampai keliru menyampaikan pengumuman yang bertindak sebagai khatib di siang hari ini adalah Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Ustadznya tidak sedang mengkhutbah, ustadznya mau khutbah. Jangan keliru. Khatib itu orang yang mengkhutbah. Khatib itu orang yang khutbah. Nah, baik. Disunahkan untuk mendoakan kaum muslimin dengan doa kebaikan dunia dan akhirat, termasuk pula mendoakan para pemimpin agar mereka diberikan taufik, agar mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa demikian. Nabi senantiasa mendoakan bagi kaum muslimin. Dan disebutkan dalam hadis bagaimana cara Nabi dalam berdoa pada khutbah-khutbah beliau. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba yaumal jum'ah da'a wa asyara bi usbu'ihi wa ammana an-nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah beliau mendoakan kaum muslimin dan beliau memberikan isyarat dengan jarinya. Lalu ammanan nas, manusia pun mengaminkannya. Manusia pun mengaminkannya. Dan tidak disebutkan dalam hadis ini wa rafa'an nas yadahum wa rafa'an nas aydihim, dan manusia mengangkat tangannya. Tidak disebutkan dalam hadis ini. Maka bagi para jamaah yang sesuai dengan sunnah tidak mengangkat tangan tetapi mengaminkan saja.
tidak mengangkat tangan, tapi aminkan saja. Karena tidak semua doa ini harus dengan mengangkat kedua tangan. Doa yang di sana disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan, doa-doa hajat yang kita panjatkan, bukan yang terpimpin. Adapun pada doa-doa yang sifatnya zikir yaumiyah, tidak kemudian disyaratkan kita mengangkat tangan. Maka tidak semua hajat itu harus dengan mengangkat tangan. Antum punya hajat minta diampuni sama Allah tidak? Punya hajat minta diampuni sama Allah tidak? Iya. Tapi apakah antum mengangkat tangan ketika antum keluar dari kamar mandi? Sembari mengatakan ghufranaka, antum angkat tangan? Tidak. Ketika antum mau masuk masjid, antum menginginkan kebaikan tidak? Menginginkan. Tapi ketika antum mau masuk masjid, apakah antum angkat tangan? Tidak. Maka tidak semua doa dengan mengangkat tangan. Yang mengangkat tangan adalah ketika hajat pribadi dan bukan zikir yaumiyah. Kecuali ketika dalam kasus-kasus yang memang dikhususkan, seperti ketika dalam salat istisqa, Nabi SAW berdoa dan para sahabat dalam sebagian riwayat mengaminkan sembari mengangkat tangannya. Ini case tertentu, kasus tertentu. Nah, taib. Begitu pula termasuk di antara sunnah dalam khutbah, yakni hendaklah khatib duduk di antara dua khutbah lahbah, sejenak. Berdasarkan ucapan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu khutbatain wa huwa qa'imun. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan dua khutbah yang kesemuanya beliau berdiri, wa kana yafsilu bainahuma bijulusin, dan beliau memisahkan di antara dua khutbah tersebut dengan duduk. Maka bagi seorang khatib hendaklah dia duduk sejenak sebagai pembeda antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Nah, lalu disebutkan pula termasuk di antara sunnah saat khutbah, yakni disunnahkan untuk memendekkan dua khutbah, dan khutbah yang kedua lebih pendek dari khutbah yang pertama, sehingga antara khutbah dengan salat semestinya tidak lebih panjang khutbahnya. Tidak lebih panjang khutbahnya. Ini yang sesuai dengan sunnah. Disebutkan dalam hadis Ammar radhiyallahu an, marfu' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dihukumi marfu' sampai kepada Nabi. Beliau mengatakan, inna tula salatir rajuli wa qissara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Sejatinya panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbah seseorang, ma'innatun min fiqhihi, adalah sebuah tanda dari kefakihannya, tanda dari pemahaman agamanya. Fa'atilus salah waqsurul khutbah, maka panjangkanlah salat, pendekkanlah khutbah. Lalu bagaimana kalau di zaman sekarang khutbahnya panjang? Ada di antara para ulama yang memberikan tafsil, memberikan rincian. Di zaman dahulu khutbah pendek karena mereka sering bermajelis. Para sahabat mereka tidak terhitung bagaimana bermajelis bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak terhitung waktu mereka untuk mendapatkan ilmu, untuk menuntut ilmu, banyak. Sementara di akhir zaman saat ini, berapa orang yang dengan nikmat Allah berikan sehat, dengan nikmat Allah berikan waktu luang, lalu dia benar-benar meluangkan waktu untuk duduk di majelis ilmu? Berapa banyak? Sedikit sekali. Makanya kewajiban menuntut ilmu ini kewajiban yang sering dilalaikan.
Bagaimana mungkin seseorang ini dia mendapatkan keberkahan dalam ma'isyahnya, keberkahan dalam rumah tangganya, ketika bahkan salah satu kewajiban yang Allah tetapkan untuknya ia lalaikan, ia remehkan. Nah, maka karena para sahabat dahulu sering mendapatkan majelis bersama dengan Nabi, pendek khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam, panjang bacaan beliau. Makanya tidak ada kemudian para sahabat di zaman dahulu lalai dalam khutbah, mainan jari jemari, dirijinya dimainkan kotak-kotuk. Apalagi kemudian muterkan apa? Muterkan kotak. Karena khutbahnya singkat, tapi berbobot. Bahkan digambarkan dalam hadis bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu bersemangat saat khutbah. Berapi-api semangat. Layaknya orator. Ini, adapun di zaman sekarang karena jauhnya masyarakat dari majelis ilmu, bebalnya masyarakat untuk memahami dan menyadari kewajiban menuntut ilmu, maka dibuat panjang. Apalagi kalau antum ke Mesir, khutbah Jumatnya panjang di sana. Bahkan khutbah sendiri setengah jam bisa lebih. Ini di Mesir dan kebiasaan mereka demikian. Baik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita dengar kumandang adzan terlebih dahulu, baru kita lanjutkan sejenak dan kita masuk sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baik, para jamaah sekalian, melanjutkan tentang sunnah-sunnah dalam khutbah. Di antara sunnah-sunnah dalam khutbah lainnya, yakni bagaimana ketika seseorang yang ia bertindak sebagai khatib, ia saat naik mimbar mengucapkan salam dan ia sampai muadzin selesai, ia tetap di atas mimbarnya. Bukan ia mengucapkan salam lalu ia tidak di atas mimbar, atau bukan pula ia tanpa mengucapkan salam dan muadzin mengumandangkan azan. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'idal mimbar sallama. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, beliau mengucapkan salam. Baru setelah itu muadzin mengumandangkan azan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajlisu idza sa'idal mimbar hatta yafrughal muadzin thumma yaqumu fayakhtub. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika naik mimbar, setelah beliau mengucapkan salam, maka muadzin mengumandangkan azan. Begitu muadzin selesai, baru beliau berdiri. Ini sunnah. Bukan kemudian apa? Bukan kemudian muadzin azan terlebih dahulu, lalu kemudian naiklah khatib ke atas mimbar. Ini keliru. Lalu bagaimana kalau di sebagian masjid di sana ada azan pertama, azan kedua? Maka azan pertama dengan azan kedua yang sesuai dengan sunnah sebetulnya dengan jeda yang tidak sebentar. Jedanya panjang. Jedanya 1 jam atau mungkin setengah jam ini, sehingga orang-orang yang sedang bertransaksi, orang-orang yang sedang di tempat ma'isyahnya, mereka bisa bersiap-siap masuk ke masjid, persiapan, dan mereka sudah di masjid ketika khatib naik mimbar ini. Dan bukan berarti azan pertama ini sebagai seruan untuk qobliyah Jumat. Tidak ada qobliyah dalam salat Jumat.
dan ini pendapat yang sahih. Tidak ada qabliyah dalam salat Jumat, yang ada adalah ba'diyah. Sehingga ini menjadi salah satu dalil mengapa salat Jumat bukan kias dari salat zuhur. Sehingga ketika salat zuhur ini bisa dijamak dengan asar, bahkan jamak qasar, maka salat Jumat juga bisa dijamak bahkan jamak qasar. Tidak bisa, karena memang tidak bisa dikiaskan. Ada banyak perbedaan antara salat Jumat dengan salat zuhur. Nah, taib, wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan ayol ikhwah? Nah, tafadhal Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang pernah saya baca tentang apa namanya salah satu sunnah bagi jamaah saat khutbah dibacakan itu menghadapkan wajah kepada Pak Khotib. Lalu bagaimana apabila yang disampaikan khotib itu menyelisih sunnah, apakah kita tetap apa namanya menghadapkan wajah khotib atau Taib. Nah, yang satu lagi, bagaimana keadaan ketika apa namanya sebelum sholat Jumat, mungkin waktu kita mau berangkat sholat Jumat tiba-tiba terjadi hujan, itu bagaimana? Apakah kita tetap berangkat dengan jas hujan atau kita sholat di rumah dan taib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana ketika saat mendengarkan khutbah yang semestinya kita menyimak, perhatian, dan jika memungkinkan melihat kepada khatib, lalu didapati ternyata apa yang disampaikan khatib menyelisihi sunnah. Apakah berarti kita juga harus menyelisihi sunnah? Tentu saja tidak. Al-khati'ah laha khati'ah, al-khata' lahul khata'. Kesalahannya kesalahan dia. Maka jangan kemudian kita iringi kesalahannya dengan mengikuti kesalahannya. Jangan kita iringi penyelesaian terhadap sunnah dengan pengikutan untuk menyelisih terhadap sunnah. Apakah ketika kita dapati yakni khatibnya ini menyampaikan sesuatu yang berkebalikan dari sunnah, maka kemudian kita boleh bermain-main, kita boleh kemudian bercakap-cakap, kita boleh kemudian duduk iqa', yakni duduk dengan apa? Bersandar, bertumpu kepada kedua tangan, atau kemudian kita duduknya sembari yakni mengkalungkan tangan dengan tangan yang lutut berada di antara keduanya, ya tetap tidak boleh. Apa-apa yang tidak termasuk sunnah nggak boleh kita lakukan, walaupun kemudian khatib menyampaikan apa-apa yang menyelisihi sunnah. Kesalahan-kesalahannya dia, jangan kemudian kita mengikuti dirinya. Wallahu a'lam. Yang kedua, bagaimana ketika saat berangkat salat Jumat di pertengahan jalan hujan? Apa yang mesti kita lakukan? Kita berhenti, pakai mantol, lalu berangkat melanjutkan ke masjid, atau kemudian balik kanan? Maka hujan kita tahu bersama menjadi salah satu uzur di dalam salat. Sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, ini bagaimana ketika hujan, bahkan para sahabat ketika sampai di masjid pundak mereka basah, sejatinya mereka sudah orang yang mendapatkan uzur. Lebih-lebih ketika jalanan rusak dan lain sebagainya. Lalu bagaimana di zaman sekarang? Rukhsah itu masih ada, tapi kesulitannya tidak seperti di zaman dahulu. Ketika digambarkan ini bagaimana para sahabat
dalam hadis yang panjang menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat hendak naik mimbar, "Ya Rasulullah, panjatkan doa kepada Allah agar menurunkan kepada kami hujan. Kemarau telah panjang. Banyak kemudian tumbuhan mati, banyak kemudian yakni hewan-hewan ternak mati." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna." Disebutkan dalam hadis tersebut, tidaklah para sahabat ini keluar dari majelis Jumat melainkan mereka telah basah dengan hujan. Dan ternyata hujan ini berlalu selama sepekan. Di pekan berikutnya para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, panjatkan doa kepada Rabb agar menghentikan hujan. Jalanan rusak, ternak-ternak banyak yang meninggal, mati." Apa kata Nabi? Nabi pun kemudian berdoa, "Allahumma hawalaina wala alaina." Apakah para sahabat ini tidak hadir di majelis Jumat? Hadir. Dengan effort yang berat, jalanan yang di zaman dahulu tidak kenal namanya aspal, tidak kenal yang namanya cor dan lain sebagainya, mereka tetap hadir. Uzur itu ada, tapi bukan berarti kemudian menggampangkan uzur. Uzur itu ada, rukhsah itu ada, tapi bukan berarti kemudian menggampangkan. Makanya walaupun di sana ada rukhsah, tetap di sana para ulama menyebutkan al-jaza min jinsil amal. Boleh sholat, tapi kalau dia tetap berangkat ke masjid, dia akan mendapatkan pahala besar. Nah, kalau di zaman dahulu saja para sahabat yang notabene mendapatkan tetap sholat, apalagi di zaman sekarang, jalanan bagus, ada mantol, ada BMKG, ada bisa diprediksi hujan atau tidak, dan lain sebagainya. Maka kalau dia memungkinkan, masjidnya dekat, tetap berangkat. Tetap berangkat. Nah, kecuali kalau kemudian antara rumahnya dengan masjid kok jaraknya 15 kilo, tidak ada masjid, dia tidak tahu kalau hujan, mungkin tidak punya HP, tidak tahu kemudian berita BMKG, tidak tahu kemudian prediksi cuaca, tidak punya mantol, pokoknya sengsara lah. Maka kalau sudah seperti ini, ya Allah, nah, doakan dia segera menikah supaya bisa berbagi dengan keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Nah, fadhal. Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Apakah dilazimkan khatib menjadi imam? Jawabannya tidak. Tidak dilazimkan setiap yang khatib dialah yang imam. Ketika memang telah memiliki imam, maka silahkan imam. Lebih-lebih telah kita sampaikan dalam sebuah bahasan tersendiri bagaimana syarat imamah, syarat kepemimpinan dalam salat. Bisa jadi seseorang yang dia paham tentang sunnah, tapi dia tidak aqra. Ada orang yang dia bisa menyampaikan paham tentang sunnah, tapi bacaan Qur'annya geradal-geradul. Maka silahkan kalau mungkin ada imam yang lebih baik daripada dirinya. Ini walaupun di satu sisi juga semestinya menjadi teguran untuk dirinya pribadi. Masa dia paham tentang sunnah tapi dia tidak paham tentang agama. Makanya sebuah kekeliruan yang ada di zaman kita sekarang, dan ini seakan-akan keliruan yang sudah marak. Dianggap bahwasanya belajar Al-Quran saat mungkin di usia aliyah, di usia i'dad, sampai kemudian di saat dia usia 17 tahun, 18 tahun dia sudah dapat syahadah setoran Al-Quran, atau mungkin dia sudah dapat sanad, dianggap sebagai sebuah hal yang prestisius. Baik iya, prestisius tidak. Ini harus kita luruskan. Usia 20 tahun dia alhamdulillah sudah mutqin, dia alhamdulillah sudah dapat sanas, prestisius. Baik tidak, luar biasa. Baik iya, luar biasa tidak.
Di zaman dahulu kalau kita bicara parenting anak, maka Al-Quran itu sebelum baligh. Setelah baligh apa? Diniyah. Maka menghafalkan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, mesra dengan Al-Quran ini sebelum baligh. Sebelum usia 15 tahun, sebelum usia 10 tahun ini fasenya menghafal Al-Quran. Setelah itu diniyah. Sehingga kalau kemudian di zaman sekarang, menghafalkan Al-Quran selesai usia 20 tahun, selesai usia 21 tahun, dikatakan sebagai sebuah hal yang baik, iya. Tapi kemajuan tidak. Ini harus dipahami. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Terakhir? Nah, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami biasanya di kampung kan ketika khatib atau naik mimbar itu kan biasanya muadzin kan memegang tongkat dan kemudian mengucapkan hadis seperti Ustaz. Kemudian ada juga di antara khutbah itu kemudian muadzin berapa khutbahnya itu mengucapkan doa dan semacamnya. Apakah itu termasuk dalam sunnah atau bagaimana Ustaz? Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana tentang kebiasaan di masyarakat kita bahwa khatib ia memegang tongkat. Begitu pula di antara dua khutbah maka ada zikir dan salawat yang dibacakan. Apakah yang demikian ini ada tuntunannya? Nah, ini pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap. Nah, kalau antum tanyanya di majelis tidak live mungkin walhamdulillah. Nah, Masya Allah. Taib, ala kulli hal, ketika dikatakan seorang khatib ini apakah disunahkan memegang mimbar? Jawabannya tidak. Nabi SAW pernah memegang tongkat, tapi tidak lazim, tidak terus. Dan apa-apa yang harus kita pelajari pula, mana sunnah, mana yang kebiasaan. Ada yang kebiasaan bukan sunnah. Dan tidak semua yang dilakukan oleh Nabi SAW sunnah hukman. Ini harus dipahami. Tidak semua yang dilakukan oleh Nabi SAW dihukumi sunnah sebagai bentuk peribadatan. Tidak. Ada yang berupa kebiasaan. Memakai cincin misalkan. Banyak di antara kita mengatakan ini sunnah Nabi. Seandainya ini sunnah Nabi, maka tatkala cincin beliau jatuh ke dalam sumur, beliau akan pakai lagi. Ini harus kita pahami. Ketika dahulu makanan sehariannya adalah tharid, yakni tepung gandum. Apakah kemudian ketika antum sekarang makan roti, ana sedang mengamalkan sunnah? Demikian? Oh subhanallah. Nah, alangkah beruntungnya yang punya bakery kalau begitu. Tidak. Nah, mana yang kemudian kebiasaan, ini tidak bisa dihukumi pula sebagai sunnah. Dan apa yang kemudian Nabi SAW lakukan saat hajat, tidak bisa serta-merta dihukumi sebagai sunnah. Nabi pernah berkhutbah dengan menggunakan tongkat, iya. Tapi apakah terus-menerus? Tidak. Maka di sini kita perlu dewasa. Dan adapun tentang salawat di antara dua khutbah, apakah yang demikian ini ada tuntunannya? Sependek yang ana pahami, ana belum mendapatkan hadisnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin para jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya ana mohon maaf. Aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.